Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah liburan sejak Ramadan. Luar biasa ini. Jadi mungkin hanya saya yang telat memulai. Mohon dimaklumi, maklum, jadi punya amanah satu di pesantren yang banyak sekali cabangnya kan, ngurusi mulai TK, SD, SMP, aliyah, AMK, MAA, itu yang pasca aliyah. Kemudian juga jadi wakil ketua pembina Puldapi, anggotanya 110-an yayasan se-Indonesia, dan juga seorang penulis buku, penulis kitab. Jadi mohon dimaklumi. Makanya untuk mengawali kembali butuh waktu lama dan butuh didorong alot sama panitia ya. Panitia ini yang maksa, kalau nggak maksa nggak ada pengajian malam ini gitu. Nah ini alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan yang terpenting semoga selama kita libur, pahala ngaji rutin tetap mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak hadirnya itu karena tidak ada pengajian. Kalau ada ya saya datang. Nah, ngaji rutin, salah satu manfaatnya adalah apabila tidak hadir karena uzur, apakah uzur karena ustadznya, uzur dia yang pergi, uzur, dia tetap berpahala, mengalir pahalanya. Nah, ini keuntungan kalau kita merutinkan satu amal kebaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah sekalian, setelah kita belajar tentang beberapa akidah, terakhir tentang bab iman dari yang ditulis oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu kita juga mengambil manfaat dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah. Maka sekarang kita bicara tentang Al-Quran. Kalau ucapan Imam Muzani singkat, tapi yang panjang itu syarahnya. Qala Imamul Muzani rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah. Ini yang atas ini. Wal Qur'anu kalamullah azza wa jal wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki. Al-Quran bermula dari Allah, dan kepada Allah nanti Al-Quran akan kembali lagi. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Al-Quran firman Allah, dan firman Allah itu sifatnya Allah, bukan makhluk. Allah ada bersamaan dengan ada zat di situ dan ada sifat. Zat dan sifat Allah itu adalah Allah Al-Khaliq, sehingga sifatnya bukan makhluk. Ya kalau sifatnya makhluk, ikut makhluk. Tapi kalau sifatnya Khaliq, ya ikut Khaliq. Ya, sifatnya makhluk, ikut makhluk. Sifatnya Khaliq, ikut Khaliq. Tidak ada yang makhluk dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Al-Khaliq, Al-Wahid, Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Allah punya sifat kalam. Allah itu bisa bicara, bukan bisu.
Allah betul-betul berbicara. Termasuk Al-Quran adalah bagian dari pembicaraan Allah. Dan Al-Quran dijaga oleh Allah selama dunia ini dikehendaki oleh Allah. Nanti di akhir zaman, kalau sudah dikehendaki oleh Allah untuk kiamat, menjelang kiamat, maka Al-Quran itu ditarik kembali oleh Allah. Tidak ada yang tersisa, baik di dalam mushaf buku Al-Quran maupun dari hati para penghafalnya. Hilang, nggak ada. Quran kembali kepada Allah. Ini terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa yusra ala kitabillahi jalla wa ala fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadi apa istilahnya, mengangkat Al-Quran di malam hari, di sebuah malam, sehingga tidak tersisa di muka bumi daripada Al-Quran itu walau hanya satu ayat. Sudah tidak ada. Itu ketika hari akhir zaman, setelah itu jeleknya manusia, kemudian kiamat. Dari situlah Ahlussunnah mengatakan, termasuk Imam Al-Muzani, wal Qur'anu kalamullah wa min ladunhu. Quran berasal dari sisi Allah, min ladunhu dari sisi Allah, ladunhu. Dari situ muncul istilah ladunni. Ada istilah ilmu ladunni gitu kan. Nah, kalau ilmu ladunni itu ilmu wahyu yang diberikan kepada Nabi, iya termasuk. Ya, kemudian ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bertakwa sebagai hasil dari ketakwaannya, itu betul. Tapi kalau yang dimaksud ilmu laduni itu ilmu khurafat, ya, ilmu yang didapat tidak dari belajar, tidak dari hasil bertakwa, tapi dari bertapa misalkan, itu bukan itu ilmu laduni dalam konsep Islam. Jadi dari sisi Allah, dari Allah lah Quran ini berawal. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin itu dari Allah. Bukan dari malaikat, bukan dari makhluk yang lain, dari Allah. Nah, ini semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaysa bimakhluqin fayabidu, bukan makhluk, bukan diciptakan. Quran itu bukan diciptakan tapi diucapkan. Beda loh antara diucapkan dan diciptakan. Ya, antara diucapkan dan diciptakan itu berbeda. Ya, diucapkan oleh Allah. Allah berucap, ucapan Allah itu adalah sifat Allah. Tapi kalau diciptakan, hasilnya adalah ciptaan Allah, makhluk namanya. Quran itu diucapkan, diwahyukan, bukan diciptakan. Ya, fayabidu sehingga Quran hancur. Enggak, Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut penjabarannya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu poin pertama tentang Quran itu apa. Lalu yang kedua adalah kita harus pahami Quran untuk apa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin, ya. Hudal lil muttaqin, untuk hidayah, sebagai hidayah petunjuk bagi umat manusia. Karena setiap nabi diberi oleh Allah satu petunjuk, juga diberi mukjizat. Lah, para anbiya itu diberi mukjizat yang bersifat fisik, yang sekiranya ketika nabinya wafat maka mukjizatnya selesai. Tapi Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat, beribu mukjizat, dan yang terbesar adalah Al-Quran. Nabi wafat, mukjizatnya masih bekerja. Mukjizatnya masih bekerja, sehingga Al-Quran menantang seluruh orang yang tidak percaya. Inilah salah satu bedanya Quran dan Injil, Taurat, Zabur, dan lain-lain. Al-Quran itu ada segelnya dan ada tantangannya. Ya, dinyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, dan seterusnya di awal surat Baqarah. Kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, ragu-ragu Quran itu dari Allah, ya diturunkan oleh Allah kepada hambanya, ya sudah, silahkan kamu buat Al-Quran tandingan, tidak perlu 30 juz, tidak perlu 114 surat, cukup satu surat yang paling pendek sudah, paling pendek mungkin 3 baris, 3 ayat, monggo, silahkan buat Quran tandingan dan ajak semua manusia untuk membantu, bahkan jin juga untuk membantu, maka tidak mungkin bisa. Dikatakan fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian memang tidak bisa membuat Quran tandingan walau pendek, dan memang tidak akan bisa. Ini udah disegel sama Allah ya, tentang kebenaran Al-Quran ini ya, diberi segel, nggak bisa dibuka, nggak bisa dirusak gitu. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kamu memang ternyata tidak mampu membuat tandingan Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah alif lam mim, terdiri dari huruf-huruf Arab. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, kan huruf hijaiyah, huruf Arab. Para penyair banyak, syair-syair juga dengan bahasa Arab, huruf Arab, kata kalimat Arab, kata Arab, kalimat Arab, monggo disusun, silakan. Kalau bisa. Ternyata tidak bisa. Itu bukti bahwa Al-Quran langsung dari Allah. Al-Quran itu mukjizat, terus bekerja sampai dikehendaki oleh Allah sampai menjelang hari kiamat. Walau Nabi SAW sudah wafat, tetap dia bekerja. Banyak orang masuk Islam karena Al-Quran. Karena musuhi Quran, meneliti kesesatan Quran, malah dia yang mendapat hidayah. Ya, ini Al-Quran. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, Nabi bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma mithluhu aman." Ya, au amana alaihil bashar. Amana alai bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya. Nah, ini perhatikan, penting. Fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Ma minal anbiya, tidak ada nabi, nabiun seorang nabi dari para nabi yang ada, tidak ada seorang nabi illa melainkan u'tiya minal ayat, diberi sebagian mukjizat, ma mithluhu, sesuatu yang semisalnya, amana alaihil bashar, manusia bisa beriman. Jadi mukjizat memang dikirimkan oleh Allah kepada nabi atau rasul sebagai bukti kebenaran rasul tersebut. Sebagai bukti kebenaran rasul tersebut. Dan mukjizat itu disesuaikan dengan yang ya hikmah Allah dan kebutuhan zaman gitu. Wa inna ma kana alladhi utitu, sesungguhnya mukjizat yang diberikan kepada saya adalah wahyan auhallahu ilayya. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu wahyu. Quran itu wahyu, bukan makhluk. Wahyan auhahullahu ilayya, wahyu yang Allah wahyukan kepada saya, bukan makhluk yang diciptakan untuk saya, bukan. Wahyu yang langsung wahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ditangkap oleh hatinya, dihafal, lalu disampaikan kepada umatnya. Karena Quran sebagai mukjizat terbesar, maka Nabi punya harapan, dan harapan Nabi akan terwujud. Sekarang aja udah terwujud. Fa arju anni aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Saya berharap di hari kiamat saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Nabi memang berharap betul pengikutnya itu terbanyak. Makanya salah satu usaha yang Nabi perintahkan kepada umatnya, dan karenanya Nabi berterima kasih dan bersyukur, yaitu orang yang sengaja menikah
agar mendapatkan banyak keturunan, supaya membuat Nabi bangga. Tujuannya memang itu. Jadi mengupayakan banyak punya anak, yang anak itu menjadi kebanggaan Nabi. Jadi bukan banyak-banyakan jumlah saja, tapi artinya yang bisa dibanggakan, yang bermutu, ya, berjumlahnya banyak dan bermutu. Sekarang saja umat Islam di dunia kan terbesar sebenarnya. Kalau antara yang Katolik dan Protestan itu dipisah gitu ya, jumlah umat Islam itu terbesar. Nah, kalau sekarang kan hampir 2M Muslim saja gitu. Hanya saja karena kalah perang dunia kedua secara politik, militer, ekonomi, akhirnya walaupun banyak ya masih seperti sekarang ya. Umat Islam selalu menjadi korban, ya, korban Islamofobia, kezaliman dan seterusnya ya. Seperti yang banyak terjadi di banyak negara, termasuk yang sangat kasihan sekarang di India, selain yang lain-lainnya. Semoga umat Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi sangat berterima kasih dan termasuk umat Islam yang membanggakan apabila menikah, kemudian salah satu maksud nikahnya agar bisa memenuhi keinginan Nabi, cita-cita Nabi, bisa urun anak sebanyak mungkin, tapi yang baik bermutu. Anak 5, 6, 7, 8, 10, Masya Allah, banyak yang hafal Quran, banyak yang mondok, banyak yang faham agama, jadi para ustadz, jadi pemimpin yang berakhlak mulia, itu kan membanggakan. Jadi kalau menurut Nabi Muhammad SAW 2 nggak cukup, 3 aja nggak cukup, yang banyak. Makanya kalau mau menikah ini disuruh memilih al-wadud al-walud, yang paling banyak kasih sayangnya, dia punya sifat keibuan, kasih sayangnya banyak karena dia calon anak-anak ibu dari anak-anak kita. Kemudian al-walud, yang berpotensi memberi anak banyak, dilihat dari ibunya, bibiknya, saudaranya. Oh, ini keluarga yang subur, punya banyak anak gitu. Jangan keluarga yang mandul gitu. Jadi itu maksudnya, jadi yang mencari yang berpotensi punya anak. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, berikutnya adalah yang perlu kita informasikan. Yang ketiga, umat Islam pernah diuji oleh Allah dengan ujian berat, yang sampai hari ini pengaruhnya, dampaknya yang negatif terus menghantui dan membelenggu umat Islam, yaitu ketika di awal abad ketiga Hijriyah atau sekitar abad ke-9 Masehi ya, dimulai dari 218 Hijriah, dimulai dari akhir pemerintahan Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid ya. Jadi Harun Rasyid wafat, ganti, terus percekcokan dengan saudaranya Amin meninggal, baru Ma'mun naik tahta. Al-Ma'mun lumayan panjang dia, sampai 20-an tahun, tapi di akhir kepemimpinannya terfitnah. Di sana ada kelompok sesat dari orang-orang Mu'tazilah, ada orang Syiah, ada orang Mu'tazilah, bisa masuk ke istana, menjadi penasehat istana, mempengaruhi akidah istana. Maka Al-Ma'mun mulai mendukung dan mengadopsi akidah Mu'tazilah, yang punya akidah baru, akidah bid'ah, mengatakan Al-Quran makhluk. Karena ini diimani oleh kerajaan, oleh khilafah, lalu diterapkan kepada umat. Para ulama diuji, menurut kamu makhluk apa bukan? Kalau makhluk sama dengan istana,
maka dimuliakan, difasilitasi, diberi hadiah. Kalau tidak, maka satu, secara pasti diputus bantuan selama ini. Jadi khilafah itu selalu memberi bantuan kepada para ulama, uang bantuan, ya. Nah itu satu diputus, kedua dipenjara, ketiga dibunuh. Kedua nggak boleh ngaji, ya. Ketiga dipenjara, keempat disiksa, kelima dibunuh. Semua itu ada sudah. Jadi yang dibunuh, yang disiksa, yang ditangkap, dijebloskan penjara, tidak ada dosa kecuali hanya mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, karena tidak mau mengikuti bid'ahnya, ajaran sesatnya Mu'tazilah yang kebetulan kok diambil sama kerajaan, sama penguasa gitu ya. Itu terus berlanjut. Bapak Ibu rahimakumullah, berlanjut Khalifah Ma'mun meninggal, digantikan oleh saudaranya Mu'tasim. Saudara Mu'tasim meninggal tahun 227. Jadi Ma'mun meninggal 218, digantikan langsung oleh Mu'tasim, meninggal 227, digantikan langsung oleh anaknya Mu'tasim, Al-Wathiq. Jadi 3 khalifah sudah. Yang meninggal 232. Berarti fitnah ini berlangsung 15 tahun. Kalau ukuran Indonesia berarti ukuran 3 periode begitu ya. Itu panjang sekali. 15 tahun itu penderitaan umat Islam. Penderitaan umat Islam ya panjang di bawah pemerintah yang bid'ah, mengadopsi Mu'tazilah dan juga kebid'ahan yang lain. Nah, di situ Bapak Ibu rahimakumullah, ulama yang paling besar pengorbanannya, perjuangannya menghadapi siksaan itu adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi, beliau tinggal di Baghdad, menjadi ulama ahli sunnah, ahli hadis yang terkenal. Itu diserimpung, ditahan, diarak, dirantai besi, dihinakan, dipukuli sampai berdarah-darah, sampai 3 ganti khalifah. Tetap tidak mau mengatakan Quran makhluk. Ya, kemudian ya banyak sudah pengorbanan umat Islam. Jadi yang paling besar Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga nama itu milik beliau. Persis seperti Abu Bakar di zaman banyak nabi palsu dan orang murtad, Abu Bakarlah yang mengembalikan kepada keadaan yang semula, keadaan seperti zaman Nabi SAW. Maka di saat ini namanya tahun-tahun mehnah ya, maka Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi ikon daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun akidahnya sama, ribuan para ulama Ahlus Sunnah, cuma yang punya nama, sing duwe nomo ya, itu Imam Ahmad bin Hanbal karena perjuangannya yang luar biasa. Taib. Lalu berakhir dengan matinya Al-Wathiq, diganti oleh saudaranya Wathiq bin Mu'tasim, lalu diganti oleh Mutawakkil bin Mu'tasim. Mutawakkil naik tahta, baru dikembalikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Bapak Ibu, dampak negatifnya sampai hari ini. Kalau dulu orang Mu'tazilah langsung bilang Al-Quran makhluk, Al-Quran kalamullah makhluk. Sekarang orang yang terpengaruh dengan Mu'tazilah sampai hari ini mengatakan Al-Quran ini yang berbahasa Arab ini makhluk. Ditambahi, Al-Quran yang berbahasa Arab ini makhluk. Itu bagian dari dampak kebid'ahan Mu'tazilah sampai hari ini. Jadi mereka mengatakan Al-Quran makhluk, kalam Allah makhluk. Awalnya kemudian berkembang Al-Quran yang berbahasa Arab ini makhluk. Firman Allah itu tidak bisa didengar, tidak bisa dibaca.
Nah, sehingga yang didengar, yang dibaca, yang berbahasa Arab ini bukan Quran yang asli, bukan Qurannya, tapi ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan dari Quran, bukan Qurannya gitu. Nah, itu adalah pengaruh dari akidah Mu'tazilah. Nah, sehingga kalau kita mau belajar akidah Ahlussunnah seperti zaman salafus saleh, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, banyak kendala, banyak yang menghalang-halangi, banyak yang menuduh macam-macam gitu ya. Baik, jamaah sekalian rahimahullah. Nah, intinya jadi Ahlussunnah wal Jamaah selesai untuk Al-Quran ini. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Allah betul-betul punya sifat kalam. Allah mutakallim. Allah itu maha berbicara kapan saja mau, ya, bagaimana saja mau, kepada siapa saja mau, dengan apa saja mau, terserah Allah. Dulu Allah berfirman menurunkan Taurat, kemudian zaman berikutnya menurunkan Injil, kemudian zaman berikutnya menurunkan Al-Quran. Itu haknya Allah lah. Allah berbicara, punya sifat maha bicara sejak azal, lalu berbicara kapan saja Dia menghendaki, kepada siapa saja, dengan apa saja. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Al-Quran ini kalamullah, baik hurufnya maupun maknanya, itu semuanya firman Allah. Sehingga berpahala siapa yang baca Quran satu huruf diberi pahala satu kebajikan dilipat gandakan sampai 10 kali kebajikan dan sampai seterusnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan itu tidak ada kitab yang seperti itu hukumnya. Ya, kalau tidak faham ya nggak ada pahalanya. Quran faham nggak faham, pokoknya baca berpahala dan dihitung per huruf. Itu karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ada pertanyaan? Ya, kalau pertanyaannya bersifat maksa-maksa jangan, ya, nggak boleh karena maksa-maksa. Jadi kita Ahlussunnah itu mengimani apa saja. Sekarang ini kita bahas ini biar paham, karena ini membahas sifat Allah. Kalam Allah kan termasuk dari sifat Allah. Qala al-Imamul Muzaniyu rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana jami'an, Allahumma amin. Wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Firman Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah. Na'tuhu, na'tun itu ya sifat, sifatuhu ya sifat, ya. Kamilatun itu bersifat sempurna, adalah sempurna. Firman Allah sempurna, kekuasaan Allah sempurna, sifat Allah sempurna. Ghairu makhluqat, semuanya itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Firman Allah bukan makhluk. Qudratullah, kekuatan Allah bukan makhluk. Sifat-sifat Allah semuanya bukan makhluk. Bukan makhluk. Sempurna dan bukan makhluk. Lalu apa? Ya sifatnya Khalik. Sifatnya Khalik. Sifatnya Khalik, ya ikut Khalik. Bersifat daimatun azaliyat. Nah ini penting, daimat selamanya, abadan, abadi, bersifat abadi. Azaliyat bersifat azali, azali tak berawalan, abadi tak berakhiran. Jadi Allah sejak awal sudah maha berfirman, kemudian berfirman kapan saja Dia mau, dengan apa saja Dia mau, kepada siapa saja Dia mau. Ada hadis mengatakan nanti di hari kiamat Allah akan berbicara kepada semua orang langsung tanpa penerjemah. Itu hadis Nabi. Langsung tanpa penerjemah. Min ghairi turjuman. Baik. Walaysat bumuhdatsatin fatabid. Sifat-sifat Allah itu bukan sesuatu yang baru ada, yang bersifat makhluk sehingga dia hancur. Wala kana rabbuna naqisan fayazid,
dan bukanlah Tuhan kita itu tadinya sesuatu yang berkurang kemudian menjadi bertambah. Enggak, Allah sudah dari dulu maha berbicara, tidak diawali oleh Allah bisu baru bisa bicara, Allah tidak bisa bicara lalu enggak ada begitu. Dari awal Allah sudah maha berbicara, ya, maha berfirman. Jallat sifatuhu an syabahi sifatul makhlukin. Sifat Allah itu luhur, tidak sama, tidak serupa, tidak mirip dengan sifat makhluk. Walaupun makhluk itu punya sifat makhluk hidup, Allah hidup. Makhluk manusia bisa bicara, Allah berbicara. Itu walaupun masing-masing disebutkan sifat demikian, tapi sifat Allah itu karena mengikut zat Allah, Allah Maha Esa, sifatnya mengikut zatnya, maka sifatnya walaupun sama dalam bahasa, pengungkapan bahasanya, tapi hakikatnya tidak sama dengan sifat makhluk-makhluknya. Allah Maha hidup, kita hidup, hidupnya Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha mendengar, kita mendengar, pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Begitu seterusnya. Allah Maha mengetahui, kita juga punya pengetahuan, mengetahui, tapi tidak sama pengetahuan Allah dengan kita. Allah Maha bicara, kita pun bisa bicara. Ya, kemahabicaraan Allah tidak sama dengan bicara kita. Begitu seterusnya, ya. Sama dengan Quran tadi. Quran itu firman Allah. Nggak sama, buktinya nggak sama. Silakan buat tandingan. Walaupun Quran itu sama-sama ada huruf alif, lam, mim, nun, shad, qaf, kaf, ha, ain, shad. Itu diantara kenapa Quran kok ada huruful muqatta'ah di awal-awal surat, ya, sebagian surat. Itu bukti Quran itu berbahasa Arab. Silakan kalau nggak percaya bikin Quran bahasa Arab. Itu diantara hikmahnya, ya, untuk membuktikan betul-betul Quran yang berbahasa Arab ini dari Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat. Wa qasurat anhu fitanul wasifin. Kecerdasan manusia, ya, kecerdasan manusia di dalam menerangkan segala sesuatu itu tidak mampu menerangkan tentang Allah, kecuali kalau meniru sifat Allah yang Allah terangkan di Quran atau menirukan sifat Allah yang disampaikan oleh Nabi dalam sunnah. Itu saja. Jadi akal manusia secerdas apapun tidak bisa memproduk informasi tentang Allah, tidak bisa. Ini sudah ranah iman. Iman saja, sami'na wa amanna, sami'na wa amanna, sami'na wa amanna. Makanya yang mengimani apa yang ada di Quran Sunnah disebut mukmin. Yang mengingkari ya kafir, ya. Menambah tidak bisa. Allah adalah ghaib, Allah adalah sempurna, Allah Maha Tunggal. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Gimana bisa menambahi? Akal siapapun tidak bisa menambahi. Maka akidah Ahlussunnah tentang Allah betul-betul murni, yaitu mengimani apa yang Allah dan Rasul wahyukan, sampaikan. Apa yang Allah wahyukan dan yang Rasul sampaikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengimani. Qaribun bil ijabah inda su'al. Allah itu maha dekat dengan ijabahnya, dengan pengkabulannya saat ada hamba yang meminta kepadanya. Ba'idun bitta'azzuzi la yunal. Allah jauh dengan sikap orang yang sombong. Allah tidak bisa diraih, Allah nggak bisa didapat. Allah itu bisa didapatkan dengan orang yang tawadhu, dengan orang yang beriman kepada Allah, baru bisa mendapatkan Allah. Kalau orang sombong tidak akan pernah bisa mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Alin ala arsyihi. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Arsy-Nya itu adalah makhluk yang paling agung. Di seluruh jagat raya ini makhluk paling agung namanya arsy, menjadi atap alam semesta. Arsy itu makhluk paling agung. Itu namanya arsy. Ciptaan Allah sangat agung, dimuliakan, maka disebut arsyullah, arsy-Nya Allah. Allah maha tinggi berada di atas arsy-Nya.
Ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Ini membantah orang-orang kalau dulu membantah orang Jahmiyah ceritanya. Dulu muncul kelompok Jahmiyah yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di setiap tempat. Allah ada di mana-mana, Allah ada di setiap tempat. Maka ini terbantahkan dengan ayat Quran, dengan sunnah, dan dengan ijma' para ulama salafus soleh yang mengatakan Allah alin ala arsyihi, atau Allah istawa ala arsyihi gitu. Ya, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ba'inun min khalqihi, ini juga untuk membantah zaman belakangan, zaman yaitu wahdatul wujud, manunggale kaula Gusti ya. Jadi kaula manunggal ambek Gusti. Ngoten niku itu adalah akidah sesat. Allah itu Allah Khalik, makhluk ya makhluk. Ya, jadi Allah tidak menyatu dengan makhluk, makhluk tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Dari situlah ketika orang Nasrani mengatakan Allah menyatu pada diri Yesus, Yesus itu saja sebagai makhluk yang mulia, maka Allah bertempat, beremanasi padanya, sehingga dia punya sisi lahud dan sisi nasud, sebagian manusia, sebagian Tuhan. Gara-gara itu yang mengatakannya musyrik, yang mengatakannya adalah musyrik. Tidak bisa. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah Al-Khaliq, Al-Ali, Al-Muta'ali, istawa ala arsyih gitu. Ba'inun khalqihi, berpisah dari makhluknya. Maujudun, Allah itu ada. Walaysa bima'dumin, bukan sesuatu yang tidak ada. Wala bimafkudin, bukan sesuatu yang hilang. Allah adalah al-zahir, al-batin, al-awwal wal-akhir. Baik, itu kalau yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di setiap tempat. Mengatakan Allah ada pada Yesus saja, satu tempat, diri Yesus, itu musyrik. Apalagi mengatakan di semua tempat, di semua orang, termasuk di hewan. Kalau manunggal kalau Gusti kan gitu ya, ketemu dengan kambing, assalamualaikum ya sayyidi, kan gitu ya. Ketemu dengan anjing juga mungkin mengatakan hal yang sama. Kena loh, kamu kok ngomong begitu? Iya, Tuhan kan menyatu dengan benda-benda itu. Saya pernah tahun berapa, 1997an kira-kira ya, debat dengan orang Wahdatul Wujud di Bangil. Saya ngisi daurah tauhid, lalu datanglah sekelompok orang ingin ketemu, akhirnya minta ketemuan khusus, mengatakan Pak Ustadz, kami ini orang yang sangat mencintai tauhid, karena di sini ada daurah tauhid, maka kami datang, kami ingin tahu, ingin belajar kepada Ustadz tentang tauhid gitu. Karena saya sudah dibocori oleh panitia bahwa kemungkinan mereka dari Wahdatul Wujud Ustadz, itu datang ustadznya sama kelompoknya, jamaahnya. Terus saya tanya kan, saya tanya, Bapak siapa namanya? Muhammad Fadil. Oh Masya Allah ya, Muhammad Fadil gitu. Terus Bapak sholat? Mohon maaf Pak Ustadz, kami nggak sholat. Loh kenapa nggak sholat? Nah, kalau kami sholat memang yang disembah siapa? Wong kita dan Tuhan menyatu. Gitu ya. Jadi kalau kita sholat memang yang disembah siapa? Masa kita nyembah diri kita? Kira-kira begitu ya. Jadi kaget, loh mulai kapan sama nggak sholat? Oh, udah lama Ustaz, lupa sudah mulai kapan. Ya sejak faham Wahdatul Wujud, kira-kira begitu. Betul-betul ada kelompok ngajinya gitu. Ya memang sembunyi-sembunyi ya, jadi tidak terang-terangan. Di Sukoharjo ada, tahu juga beberapa keluarga, nggak tahu kalau sekarang sudah mati atau masih berkembang, wallahu ta'ala alam. Kelompoknya itu maksudnya mati apa berkembang saya nggak tahu. Karena itu sebelumnya ya, di tahun-tahun itu ada di mana, di Sukoharjo, ada di Bangil gitu ya. Baik. Nah kalau ada yang berkata begini, jamaah rahimahullah, kalau tadi kan untuk ba'inun min khalqi, itu untuk membantah yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah di semua tempat.
Nah, gimana kalau ada orang mengatakan Allah ada tanpa tempat? Allah ada tanpa tempat, itu gimana? Nah, kalau bicaranya begitu, maka ada dua kemungkinan. Kalau maksudnya, ditanya maksudnya, itu kan kata-kata yang dulu tidak pernah ada, ulama tidak pernah mengucapkan. Itu yang mengucapkan itu adalah ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah. Kalau ada orang Islam yang menirukan karena ketidaktahuannya, kita tanya dulu, maksud sampean apa? Kalau maksudnya Allah adalah tidak membutuhkan tempat, Allahu ghaniyun 'anil alamin, betul. Tapi kalau maksudnya adalah mengingkari ayat-ayat yang mengatakan Allah istawa 'alal arsy, nah, itu adalah kebid'ahan yang sesat. Atau untuk mengingkari hadis-hadis Nabi yang banyak bercerita tentang sifat Allah, kemahatinggian Allah, maka itu adalah maksud yang buruk. Itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, ahli hadis, mengimani apa saja sifat-sifat Allah, penjelasan tentang Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh utusannya Rasulullah Muhammad SAW di dalam As-Sunnah. Nah, kewajiban ini terakhir ada, kalau kita intisarikan berarti ada berapa poin? Ada 4 poin. Poin pertama, kewajiban kita sebagai muslim Ahlussunnah wal Jamaah, 1, menetapkan sifat-sifat milik Allah yang ada di Al-Quran dan yang ada di As-Sunnah. Itu kewajiban pertama, tidak bisa tidak. Mengingkari tidak boleh, mengingkari, menolak tidak boleh. Yang kedua, kewajiban kita wajib meyakini bahwa semua sifat Allah yang ada di Quran dan di Sunnah itu bersifat sempurna, tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Itu kewajiban kedua. Sehingga kita katakan Allah memiliki pendengaran. Allah mendengar, dengan pendengaran itu semua objek yang bisa didengar. Allah memiliki penglihatan, Allah melihat dengan penglihatan itu semua objek yang dilihat. Allah maha hidup, hidupnya sempurna, Allah tidak mati, tidak ngantuk, tidak capek dan seterusnya. Hidup Allah tak berawalan, tak berakhiran, kan begitu ya. Jadi itu yang dimaksud kewajiban kedua tadi, ya, meyakini bahwa sifat-sifat Allah ini yang ada di Quran Sunnah itu adalah di atas segala sifat makhluknya, tidak sama, tidak serupa dengan sifat makhluknya, karena kemahaesaan Allah dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita mengimani, meyakini dan mengimani bahwa kesamaan penyebutan dalam bahasa tentang sifat Allah dan tentang sifat makhluk tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam hakikat. Itu hanya bahasa saja. Allah ada, kita ada. Allah hidup, kita hidup, gitu ya. Jadi kesamaan dalam bahasa tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam hakikat. Baik. Baru yang keempat, sifat Allah yang ada di Quran dan Sunnah tadi itu ada yang berkaitan langsung dengan zat Allah sehingga disebut sifat dzatiyah, seperti yang bicara tentang sifat wajah Allah, sifat yadullah, itu kan bicara soal zatnya Allah. Ya sudah, kita imani dengan 3 prinsip tadi di atas. Kemudian berikut termasuk sifat Allah zatnya maha tinggi, ya,
Itu juga bagian dari ada unsur sifat dzatiyah, zat Allah. Kemudian sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang kalau Allah berkehendak Allah melakukan, tidak berkehendak tidak melakukan, karena Allah bersifat fa'alun lima yurid, maka disebut sifat fi'liyah. Seperti Allah mencipta, ya, Allah beristiwa atas aras, Allah turun ke langit yang paling rendah di malam sepertiga malam terakhir. Itu sifat perbuatan Allah, terserah Allah. Allah melakukan, Allah tidak melakukan, apa kata Allah? Kita kan hanya mengimani sebatas apa yang diinformasikan kepada kita oleh Allah atau oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya yang kelima, Allah yang maha tinggi tersebut juga sekaligus maha dekat kepada seluruh makhluk dengan kekuasaan dan ilmunya, dan maha dekat dengan orang-orang mukmin dengan menjawab doanya dan dengan memberikan pertolongannya. Ya, demikian insyaallah kajian ini selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, Allahumma amin. Nanti ke depan akan bicara tentang ajal dan hisab. Insya Allah begitu. Ajal dan hisab itu judul yang akan datang. Baik, untuk prosesi saudara kita yang mau bersyahadat, sekarang aja dulu. Tapi adzan dulu nggak apa-apa. Adzan, terus bersyahadat, terus kita sholat ya. Bang guys, gitu aja ya. Kita adzan, kemudian prosesi bersyahadat, kemudian sholat bersama-sama. Sama sekalian rahimakumullah, dan khususnya kepada Pak Tony ya. Namanya siapa? Tony Cahyono Setiawan. Tony Cahyono Setiawan. Baik, sebelum sebelumnya agama apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Akhi Tony, ya, karena masuk agama Islam itu ada syarat rukunnya dan tidak boleh terpaksa, harus keyakinan, pemahaman dan keyakinan dari dalam, maka perlu saya sampaikan mukadimah singkat. Agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diberitakan oleh Nabi Isa atau Yesus sebelumnya. Diterangkan itu di dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Yesus atau Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah dikirim kepada kalian untuk membenarkan kitab sebelum saya, yaitu kitab Taurat, bahwa Nabi Musa itu benar, kitab Taurat itu benar. Nah sekarang aku diutus untuk membenarkan yang sebelumnya. Dan untuk wa mubasyiron, untuk mengabarkan berita gembira, akan ada nanti seorang Rasul setelah aku, namanya Ahmad. Ketika Ahmad betul-betul datang membawa bukti yang terang benderang, mereka bilang itu sihir, jadi tidak beriman. Jadi beriman dengan Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk ketaatan kepada Nabi Isa juga, melanjutkan misi Nabi Isa. Maka dijamin oleh Allah, satu ya, kita dengan masuk Islam tidak kehilangan Nabi Isa dan mendapatkan pula Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, karena para nabi satu kesatuan. Kita dengan masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa kita sebelum Islam ini, apapun itu, udah tidak peduli, merem sudah, itu diampuni sama Allah. Dan semua kebaikan
yang pernah dilakukan semasa Kristen dulu diterima oleh Allah begitu mengucapkan syahadat. Jadi itu luar biasa, kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau masuk Islam. Dan dengan masuk Islam maka akan merasakan bahwa baru sekaranglah kita itu mengenal Allah dan menyembah Allah. Ternyata selama ini bukan Allah yang disembah. Ya, itu akan diketahui. Nah, untuk masuk Islam itu ada 5 pilar, 5 rukun, tidak boleh ditinggal. Jadi kalau sudah masuk agama Islam tidak boleh keluar lagi. Ya, mudah, bisa. 2 miliar manusia Muslim kok. Hanya saja yang bermutu itulah yang terus mempelajari, mengimani dan istiqomah. 1, membaca syahadat, membaca pernyataan. Ini dibaca sekarang sampai mati, itu juga dibaca diulang-ulang ya. Sampai mau meninggal pun pernyataan itu diulangi. Kita azan kita ulang, kita baca, sholat kita baca, khutbah kita baca, itu pernyataan tidak boleh ditukar. Ya, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditukar. Membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kedua kalimat syahadat itu yaitu saya yang Indonesianya ya. Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya Tuhan yang disembah manusia banyak, tetapi yang benar cuma Allah. Selain Allah adalah batil. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah itu tidak berhak disembah dan itu batil, itu syirik gitu. Yang kedua syahadatnya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Hamba manusia biasa dan utusan Allah. Tidak punya unsur ketuhanan dalam dirinya. Dia manusia tetapi maksum karena Rasul ya. Jadi kemudian ada ketambahan lagi kalau mau masuk Islam itu, dan bersaksi bahwa Yesus itu hamba Allah dan Rasul Allah. Ya, bukan Allah, bukan anak Allah, bukan salah satu oknum dari Trinitas ya. Kemudian rukun pertama itu membaca 2 pernyataan, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, setelah membaca itu wajib melaksanakan sholat seperti kita tadi, sholat maghrib, ini sholat isya, sehari itu 5 kali. Selama akal masih ada, wajib sholat. Walaupun sakit, wajib sholat. Yang ketiga, yaitu wajib berpuasa Ramadan 1 bulan penuh selama setahun. Ketika Ramadan seperti kemarin, seluruh muslim sedunia puasa betul-betul puasa dari segala bentuk makanan minuman ya, dari subuh sampai maghrib. Tidak seperti puasa dalam agama Kristen, hanya puasa dari makanan tertentu, tidak dari makanan yang lain ya. Tapi puasa tapi makan, yang penting bukan ini itu. Biasanya kalau dulu puasa tidak makan apa? Enggak pernah. Wah, enggak pernah. Ya nggak punya kebaikan. Itu kan kebaikan bagi orang yang beragama Kristen ya. Nah, kalau ada kebaikan begitu ya baru diterima, termasuk nolong orang dan seterusnya, itu diterima ketika bersyahadat. Taib. Kemudian itu selama selama hadir, tidak musafir ya. Kalau musafir maka boleh dan diganti dengan hari lain dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wajib membayar zakat kalau sudah punya nominal tertentu ya, kalau sudah cukup. Kemudian yang kelima, pergi haji kalau mampu. Itu 5 rukun yang tidak boleh ditinggal. Nah, sampean sanggup insya Allah? Sudah paham kan? Sudah paham, tidak ada paksaan, maka harus menyatakan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu ada apa kewajiban sepanjang hayat? Belajar sampai wafat, belajar terus ya, tidak ada habisnya sampai wafat, belajar agama Islam. Jangan sampai setelah bersyahadat kemudian menambah daftar panjang orang Islam yang yang tidak mengamalkan agamanya ya. Jadi kita ingin yang orang Islam yang bermutu mendapatkan keselamatan dunia akhirat ya, kebahagiaan dunia akhirat.
Baik, karena sudah paham dan begini, punya surat baptis? Ya, nggak ada. Terus pihak Masjid Abu Bakar Dieng, Puncak Dieng, itu akan memberikan surat bukti bersyahadat kalau sudah menjalani bimbingan. Jadi setelah bersyahadat nanti harus dibimbing, dibawa oleh sama Pak Farid, dikontrol sama Pak Farid. Nanti kita menggunakan bisa belajar di sini, yang penting terkontrol, belajar di sini, belajar di Al-Um, atau belajar di Hagia Sophia Mu'alaf Center ya. Nanti kita kenalkan supaya terukur. Kalau sudah betul benar baru diberi surat. Begitu. Perlu saya ingatkan lagi, mumpung belum syahadat. Karena kalau sudah syahadat sudah saya nggak nambah ya apa-apa ya, tinggal doa terus sholat. Masuk Islam yang diterima oleh Allah dengan segala macam keutamaannya tadi, itu kalau muncul dari hati, memang beriman pada Allah, tulus kepada Allah, cinta kepada Allah, ya, menerima Islam, benci kekufuran, ingin menjalani hidup dengan sempurna, dengan berguna, diterima oleh Allah. Itu tujuannya itu, jangan karena yang lain, jangan karena ingin dijanjikan pekerjaan kalau Islam dulu, mau menikah kalau masuk Islam, jangan. Jadi itu sebagai sebab saja, itu sebagai sebab yang mendorong kita. Lalu ketika jalan, kita jalan sendiri dari hati ya, jangan karena dunia ya. Faktor-faktor tadi hanya faktor menjadi rangsangan, sebab untuk kita masuk Islam, sebab saja. Tetapi menjadi hakiki, yang menjadi dorongan dan motivasi yang asli setelah kita upayakan adalah keikhlasan. Baik, bahasa Arab sudah bisa. Misalkan asyhadu, bisa itu? Belum? Enggak apa-apa, yang penting diikuti aja ya. Diikuti, tentu hatinya dengan niat masuk Islam, dengan niat ingin masuk Islam, ingin diterima oleh Allah, ingin menjadi muslim, ingin menjadi saudara kaum muslimin, ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan meninggalkan masa lalu yang masih jahiliyah, tidak mengenal agama Islam ya. Ditirukan asyhadu, bismillah, asyhadu. Nah, sudah belum? Asyhadu. Belum, bentar. Bisa dicek? Oke. Asyhadu an la ilaha Nah, makanya tirukan aja, jangan ya. Malah lebih mudah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kalau gitu kita baca panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu ashadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashadu ashadu anna Isa ibn Maryam Abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah hamba Allah
adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik, Allahumma taqabbal islama akhina Tani. Allahumma barik islamahu, Allahumma taqabbal islamahu wa barik lahu waj'alhu musliman salihan faqihan hadiyan muhtadiyan ya arhamar rahimin wahfadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan wasahil amrahu wa yassir umurahu ala fahmi dinika wa ala ta'ati nabiyyika wa tibai rasulika wal imani bi kitabika wa ala ta'atika wa tauhidika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Tony ya, selamat jadi saudara muslim nggih. Alhamdulillah, semoga barokah ya Islamnya dan seluruh perjalanan hidupnya.